Media sosial diramaikan dengan adanya dugaan tentang server Sirekap yang berada di luar negeri. Jika temuan tersebut benar adanya, KPU patut diduga melanggar Undang-Undang Pemilu. Sistem keamanan situs KPU dan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap tengah menjadi sorotan lantaran adanya salah input data. Bahkan baru-baru ini ramai di media sosial Sirekap menggunakan layanan cloud yang lokasinya berada di Cina, Perancis, dan Singapura. Ketua Cisrek atau pakar cyber, Pratama Persada menyebutkan perlu adanya evaluasi yang dilakukan KPU selaku penyelenggara pemilu terhadap aplikasi Sirekap, terlebih mengenai kesalahan input data. Begitu banyaknya perhitungan yang tidak benar dalam sistem Sirekap yang dibuat oleh KPU ini begitu. Kemudian ditambah lagi bahwa masyarakat juga bisa mengecek gitu karena gampang sekali cara checkingnya gitu. Ternyata aplikasi Sirekap ini juga menggunakan server pada Alibaba Clouds gitu. Nah ini menurut saya harusnya hal yang tidak perlu terjadi kalau KPU mengantisipasi sebelumnya, tidak menganggap remeh bahwa Sirekap ini adalah hanya sekedar alat bantu. Hanyanya itu selalu ditekankan oleh KPU dan Bawaslu. Padahal ini adalah menurut saya satu-satunya acuan dari masyarakat gitu untuk mendapatkan info resmi hasil perhitungan pemilihan suara. Kan bayangkan satu TPS yang harusnya maksimal 300 jumlahnya ternyata bisa sampai ribuan, bahkan sampai jutaan, ada yang sampai jutaan gitu, ada yang sampai puluhan ribu. Ini kan nggak masuk akal gitu. Ya. Bagaimana? Kan gampang sekali bikin aplikasi seperti itu gitu. Bikin bahwa di pembatasan satu TPS itu maksimal 300. Sehingga ketika handphonenya petugas KPPS itu jelek gitu, ketika ada petugas KPPS yang mau bermain, ketika ada petugas kecamatan yang mau bermain, mereka nggak bisa karena dibatasi oleh sistem. Ya. Nah ini kan nggak ada batasannya. Sehingga apa? Sehingga menjadikan orang gitu bisa nambahin suara suka-suka gitu. Kemudian mereka nggak melakukan checking dan lain-lain. Nah ini yang harusnya tidak terjadi. Sementara Ketua KPU Hasyim Asyari tak menampik tentang adanya perbedaan data Sirekap. Menurut Hasyim harusnya masyarakat bersyukur karena dengan Sirekap kesalahan input data bisa diketahui. Hasyim Asyari berjanji segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap. Hasil plano yang diunggah ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Error data di aplikasi Sirekap juga mendapat respon dari Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP, Kakak Suminta. Ada problem lain yang berada di balik semua itu. Misalnya pada hari H itu ngehang atau down sistem Sirekap sehingga tidak mudah untuk mengupload dari teman-teman di KPPS. Saya ingin membantah yang disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari bahwa ini adalah alat bantu dan sering disampaikan seperti itu. Tetapi saya pikir ini adalah merupakan pertanggungjawaban accountability dari KPU. Nah sehingga saya berpikir bahwa ketika mengupload itu seharusnya real. Berbagai kelemahan dari sistem Sirekap tak jarang menimbulkan perspektif negatif terhadap KPU. Tim Liputan News melaporkan. Kegiatan rekapitulasi hasil pemilu 2024 tingkat kecamatan di sejumlah daerah dihentikan sementara. Di Tangerang, Banten, rapat pleno penghitungan tingkat kecamatan akan dilanjutkan pada Selasa, Februari 2024. Kisruh penghitungan suara pemilu 2024 terus berlanjut. KPU di sejumlah daerah menginstruksikan penghentian sementara kegiatan rekapitulasi hasil pemilu. Salah satunya di kota Tangerang, Banten. Surat pemberitahuan diedarkan ke sejumlah kecamatan di Tangerang. Dalam surat edaran disebutkan penundaan guna perbaikan data di situs info pemilu KPU Pusat. Rencananya, pleno penghitungan suara akan dilanjutkan pada Selasa 20 Februari 2024.
Keinformasi lainnya pemirsa, ajang bergengsi Miss Indonesia 2024 menggelar audisi di sejumlah kota besar di Indonesia. Salah satunya di kota Bandung, Jawa Barat yang digelar selama 2 hari. Audisi Miss Indonesia 2024 digelar selama 2 hari di kota Bandung, Jawa Barat. Pada hari pertama, para peserta audisi yang rata-rata berasal dari Mojang, Bandung ini nampak antusias menjalani serangkaian tes. Rangkaian seleksi dijalani mulai dari timbang berat badan, pengukuran tinggi badan, wawancara, hingga foto spot yang digelar di Hotel De Braga, Bandung. Saya pikir ini acara yang tepat buat saya, di mana saya juga bisa mengasah kemampuan dan juga mendapat pengalaman. Animonya kita lihat bagus dari yang kita lihat di proses penjurian, kemudian dari peserta yang mendaftar, gitu. Itu juga bagus juga. Mereka juga secara mereka cantik-cantik, kemudian mereka juga punya bakat dan juga punya pengetahuan. Sementara di hari kedua, peserta audisi Miss Indonesia berasal dari perwakilan sejumlah kampus perguruan tinggi hingga karyawan swasta hadir untuk menjadi bagian dari Miss Indonesia 2024. Seluruh perempuan memiliki peluang yang sama dan perempuan itu harus memiliki kecantikan yang terpancar dari dalam tubuhnya, tentunya dengan attitude yang baik. Indonesia seperti halnya arti dari MISS sendiri kan ya, manner, progresif, sosial dan smart, itu yang akan kami cari ya untuk menentukan siapa yang akan terpilih untuk mengikuti menjadi finalis Miss Indonesia. Audisi Miss Indonesia 2024 akan digelar di sejumlah kota besar di Indonesia. Para peserta yang lolos audisi nantinya akan kembali mengikuti proses seleksi lanjutan di Jakarta. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Kembali di iNews Sore pemirsa, aduan masyarakat di media sosial terkait dugaan kecurangan dan pelanggaran sewaktu pencoblosan pemilu 2024 terus bertambah. Surat suara di sejumlah daerah dilaporkan sudah tercoblos duluan. Video ini sempat viral di media sosial. Sekelompok pemuda di desa Pandan Omben, Sampang, Madura kedapatan mencoblos surat suara beramai-ramai di luar bilik suara. Akibatnya KPU Sampang gelar pemungutan suara ulang di desa Pandan Omben pada Minggu kemarin. Laporan lain disampaikan masyarakat di media sosial di mana ada 1 orang oknum yang diduga memasukkan 5 kantong plastik surat suara ke dalam kotak suara. Ini terjadi di Desa Masjid, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya. Lepiye iki? Gue nyoblos kok. Kongkon metu ketika tinta. Beginilah warga Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kediri di TPS 8 yang kebingungan karena mereka belum mencoblos tapi jarinya sudah diminta dikasih tinta dan disuruh pulang. Surat suara sudah tercoblos langsung ya. Posisi di nomor 2. Balik coba. Ayo. Sudah tercoblos di nomor 02. Ya, ini kalau video kalaupun diedit nanti nggak tetap. Sementara itu warga di TPS 44 Bojong Kunci, Kecamatan Pamengpe, Kabupaten Bandung dan TPS 42 Cibubur, Jawa Barat juga melaporkan surat suara yang sudah tercoblos duluan untuk pasangan calon nomor urut 2. Tim Liputan iNews melaporkan.